Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 432. Pacarnya Rosa. Di kamar Morgan. Ketika Morgan melihat bahwa Chana yang meneleponnya, dia benar-benar merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika Chana meneleponnya ketika tidak ada orang lain, Morgan pasti tidak akan khawatir. Karena dia baru saja menjalin hubungan dengan Chana, jadi wajar jika Chana lebih sering meneleponnya. Namun, saat ini Rosa ada di sini. Jika sampai Rosa mengangkat telepon dari Chana dan Rosa mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan, maka itu akan sangat merepotkan, dan Morgan justru akan mendapat masalah. Ketika Rosa tiba-tiba mengangkat ponsel Morgan, jejak ketegangan melintas di mata Morgan kepadanya, lalu berkata dengan tenang, "Morgan, ada yang meneleponmu." Morgan hanya bisa menghela napas panjang setelah melihat Rosa menyerahkan ponselnya. Untungnya, Rosa tidak menjawab teleponnya, Morgan tentu akan mendapat masalah hari ini. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak bisa menjelaskan dengan baik atau entah itu pada Chana ataupun pada Rosa. Meskipun Rosa tidak mengetahui identitas Morgan yang sebenarnya, dan bahkan dia juga sudah memiliki tunangan, tetapi Morgan merasa sebaiknya jangan sampai ada yang tahu soal dia dan Chana. Karena jika makin besar kemungkinan ketahuan. Untungnya Rosa tidak menjawab telepon itu tetapi justru menyerahkan ponsel kepada Morgan. Morgan segera mengambil ponsel dari tangan Rosa, lalu berbalik dan membawa ponsel tersebut ke kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, Morgan dengan hati-hati menjawab telepon dari Chana. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" Ketika Chana melihat Morgan menjawab telepon, dia langsung bertanya dengan manja pada Morgan. Setelah Chana menjadi kekasih Morgan, dia tidak lagi memanggil pria itu dengan sebutan tuan muda Morgan lagi dan mengubah panggilannya menjadi sayang. Chana, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku akan meneleponmu lagi nanti." Morgan merendahkan suaranya dan berbisik ke telepon. "Oke, sayang, kalau begitu aku tutup teleponnya." Chana cukup paham, dan segera menutup telepon setelah dia mengerti apa yang dimaksud Morgan. Ketika Morgan melihat bahwa telepon sudah ditutup, dia menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya dan mulai mandi. 10 menit kemudian, Morgan mengikuti Rosa keluar dari perumahan. Tubuh Rosa sendiri cukup tinggi, apalagi wanita itu memakai hak tinggi hari ini, jadi tingginya hampir sama dengan Morgan. Morgan sebenarnya merasa sangat tertekan saat berjalan di samping Rosa. Sepanjang jalan, siapapun yang melihat Rosa dan Morgan akan berbalik dan melihat mereka berdua dengan ekspresi bingung, bahkan ada juga yang menatapnya dengan tatapan mengejek. Tatapan orang-orang itu pun membuat Morgan sangat tidak nyaman. Untungnya, setelah mereka meninggalkan perumahan, mereka naik taksi dan langsung meluncur ke bandara di kota Surabaya. Setelah tiba di bandara dia menunggu hampir 10 menit, terlihat beberapa orang bergegas menghampiri Morgan dan Rosa. "Morgan, orang-orang itu adalah temanku dari kampung halamanku," kata Rosa dengan penuh sukacita begitu melihat pria dan wanita yang baru saja turun dari pesawat menghampiri mereka berdua. "Oh, oke," sahut Morgan seraya mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menyipitkan mata pada orang-orang itu. Saat ini, ada 5 orang berlari menuju Rosa dan Morgan, 2 pemuda dan 3 wanita. Tampaknya latar belakang keluarga 5 orang ini, sepertinya sangat bagus. Mereka mengenakan pakaian yang sangat modis, yang semuanya adalah pakaian bermerek terkenal internasional. "Rosa." Pada saat ini, seorang wanita berbaju putih berteriak pada Rosa, dan kemudian berjalan langsung ke arah Rosa, lalu memeluknya dengan erat. Rosa menatap wanita berbaju putih di depannya dan berkata dengan gembira, "Jessie, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu terlihat semakin cantik." "Ah, kamu bisa saja. Bisakah aku menjadi secantik dirimu?" Wanita bernama Jessie menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, 4 orang lainnya juga datang menghampiri Rosa dan mulai bertukar salam dengan Rosa. Karena pakaian Morgan sangat biasa, orang-orang ini tidak memperhatikan Morgan sama sekali. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian seperti wanita dewasa yang seksi dengan sengaja melihat sekeliling, lalu bertanya kepada Rosa dengan nada seolah bingung, "Rosa, bukankah kamu mengatakan akan membawa pacar generasi keduamu yang kaya raya, si pria yang disebut Tangin itu ke sini? Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya?" Ketika mendengar kata-kata wanita itu, Rosa tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Dia segera mengambil inisiatif untuk memegang tangan Morgan, menarik pemuda itu ke depan semua temannya dengan mesra, dan berkata sambil tersenyum, "Ini pacarku, namanya Morgan, dia adalah angin yang ingin kalian lihat." Ketika ketiga sahabat Rosa dan 2 pemuda lainnya mendengar kata-kata Rosa, mereka langsung tercengang.
Mereka menatap Rosa dan Morgan dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tidak, Rosa, apa kamu bercanda? Bukankah pria ini sopirmu? Benarkah dia adalah generasi kedua yang kaya raya itu? Tetapi kenapa pakaiannya biasa sekali? Aku pikir dia itu sopirmu. Tukas salah satu sahabat Rosa dengan sangat kasar. Ekspresi di wajah Morgan tampak semakin malu setelah mendengar kata-kata wanita itu. Via, apa yang kamu bicarakan? Dia pacarku, bukan sopirku, apa maksudmu mengatakan itu? Rosa menjawab dengan ekspresi tidak senang. Semua orang saling memandang setelah mendengar perkataan Rosa. Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki care untuk mengaitkan identitas generasi kedua yang kaya dengan Morgan karena penampilan Morgan saat ini. Akan tetapi karena Rosa telah mengatakan kepada mereka bahwa Morgan adalah pacarnya, mereka tentu saja tidak berani untuk terus meragukan identitas Morgan. Aku tidak menyangka pacarmu begitu rendah hati. Jika bukan kamu sendiri yang mengatakan bahwa dia pacarmu, aku benar-benar tidak bisa mengaitkan Morgan dengan generasi kedua yang super kaya di internet itu. Pada saat ini, Jessica menghilangkan inisiatif untuk menghilangkan suasana canggung, dan berjalan di depan Morgan, lalu berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Halo, pria tampan, aku teman baik Rosa. Jessica, kamu bisa memanggilku Jessie." Meskipun Morgan merasa malu dengan apa yang dikatakan orang-orang ini barusan, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan menjawab dengan sangat tenang, "Halo, Jessie. Aku Morgan." "Halo, Morgan, aku Olivia, kamu bisa memanggilku Via." "Halo, Morgan, aku Nadine." "Halo, Morgan. Aku Victor." "Halo, Morgan. Aku Gilang." 4 orang lainnya juga berinisiatif untuk menyapa Morgan, bahkan jika mereka mulai memiliki keraguan tentang identitas Morgan, mereka tidak akan menunjukkannya secara terang-terangan di depan Rosa. Kalau tidak, jika Morgan benar-benar generasi kedua yang kaya, akan sangat memalukan jika mereka menyinggung Morgan ketika mereka baru pertama kali datang ke kota Surabaya. Pada saat ini, Rosa mengambil inisiatif untuk membuat suasana lebih menyenangkan dan berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, semuanya, ayo sekarang kita pergi dan makan bersama. Kalian pasti lelah setelah perjalanan yang begitu lama." "Ya, benar, ku dengar di kota Surabaya ada Villa Onsen Horizon yang sangat terkenal. Bagaimana jika kita makan di sana saja? Ku dengar lingkungannya sangat bagus, hanya saja harganya sedikit mahal. Tapi Morgan sangat kaya kan, jadi dia pasti tidak akan peduli dengan harga itu," teriak Jessica dengan cepat. Rosa dan Morgan seketika tercengang hampir bersamaan setelah mendengar apa yang dikatakan Jessica.